Вооруженными силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции. На Купянском направлении в результате огня артиллерии Rusia mengklaim negaranya berhasil menguasai wilayah Donetsk. Meski begitu, Presiden Rusia mengakui bahwa negaranya sulit menembus wilayah Ukraina yang lain. Hal tersebut disampaikan oleh administrator Moskow, yakni Denis Pushilin. Ia mengatakan Republik Rakyat Donetsk menjadi satu dari 4 wilayah Ukraina yang diproklamirkan Rusia sebagai miliknya. Kepemilikan ini telah disampaikan pada bulan September 2022 silam. Proklamir tersebut disampaikan bebarengan saat latihan yang dikecam Ukraina dan sekutunya sebagai referendum palsu. Denis Pushilin mengatakan lebih dari 50% wilayah Republik Rakyat Donetsk telah dibebaskan. Namun hingga kini pihak Ukraina belum memberikan klarifikasi terkait deklarasi dari Moskow. Diketahui beberapa pekan terakhir terjadi pertempuran sengit di wilayah Donetsk. Meski begitu belum diketahui secara jelas bagian Donetsk mana saja yang sudah dalam kendali Rusia. Moskow mengklaim kepemilikan wilayah tersebut dilakukan secara bertahap. Perebutan wilayah tersebut dilakukan seiring pasukan Putin maju dan memukul mundur militer Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin 12 Desember 2022. Pihaknya mengklaim serangan dari pasukan Moskow dapat menewaskan kurang lebih 30 personil militer Ukraina hanya dalam waktu sehari. Sementara Pushilin mengatakan situasi berbeda saat pasukan Rusia berusaha merebut garis kontak Liman. Ia mengaku perebutan wilayah tersebut lebih sulit dibanding yang sebelumnya. Pasalnya diakui militer Ukraina terus berusaha melakukan serangan balik. Meski begitu, Ukraina telah membebaskan Liman dengan cepat. Selanjutnya, Rusia sedang mencoba untuk menggempur kota Bakhmut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut serangan Rusia ini dilakukan pada Jumat 9 Desember 2022 dini hari hingga Sabtu 10 Desember. Menurutnya ada sekira 20 serangan udara yang diluncurkan, bahkan 60 roket militer Rusia diluncurkan ke seluruh penjuru Ukraina dengan serangan terparah di distrik Bakhmut. Serangan ini menargetkan infrastruktur penting seperti daerah perumahan, rumah sakit, pertokoan, dan gudang. Selain itu, serangan pesawat tanpa awak yang dilayangkan Rusia juga telah membuat warga sipil turut menjadi korban tewas. Di Bakhmut, 2 warga sipil dinyatakan tewas dan 8 lainnya terluka parah. Serangan ke kota Bakhmut bukan menjadi yang pertama kalinya. Pasalnya, Rusia juga pernah menyerang kota di bagian Ukraina Timur pada Selasa 29 November silam. Akibat pertempuran tersebut, dikabarkan kota Bakhmut berubah menjadi rawa berdarah. Selain itu, pertempuran tersebut memakan ratusan orang tewas dan terluka. Angka tersebut dilaporkan terus bertambah setiap harinya, bahkan pertempuran di kota Bakhmut hingga terjadi perang parit. Perang parit ini mengingatkan pada pertempuran yang terjadi di Perang Dunia I. Dalam perang tersebut tidak ada pihak yang menyerah, baik pasukan Rusia maupun Ukraina, sehingga perang tersebut menumpahkan darah antara kedua belah pihak. Sementara staf umum tentara Ukraina melaporkan dalam satu hari terjadi pengeboman artileri dan tank di kota Bakhmut. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 1 Desember 2022. Selain kota Bakhmut, pasukan Rusia juga sedang berusaha merebut kota Avdiivka. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia terus memusatkan upayanya untuk maju dan merebut kedua kota tersebut. Dilaporkan 9 pemukiman diserang di dekat kota Avdiivka. Meski kedua kota tersebut telah mengklaim kerusakan yang parah, namun Ukraina belum melepaskan kota Bakhmut dan Avdiivka.